Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, caranya juga dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kembali kita akan melanjutkan bahasan kita dengan pasal yang kedua di dalam kitab yang pertama, atau pasal yang pertama di dalam kitab yang kedua, ya, fi al-ajyal al-badawi wal hadri tabi'iyatun, ya, cara hidup dan cara pandang orang yang hidup di pedalaman atau di kampung dengan orang yang hidup di perkotaan punya karakter dan ciri yang berbeda-beda. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan perbedaan utama atau yang menyebabkan berbedanya cara hidup orang yang di pedalaman dengan orang perkotaan. Menurut Imam Ibnu Khaldun, innama huwa bi ikhtilafi nahlatihim minal ma'ash. Semuanya ditentukan oleh faktor utama bagaimana cara mereka
bedanya karakter kehidupan orang kota dengan orang di pedesaan sangat dipengaruhi oleh faktor bagaimana mereka mencari penghidupan untuk bisa bertahan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian komunitas perkotaan, begitu juga masyarakat di pedesaan, fa inna ijtima'ahum innama huwa lita'awuni ala tahsilihi. Dan semua masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan hidup dalam satu tempat, hidup dalam satu komunitas, lita'awun ala tahsilihi, saling bahu-membahu, tolong-menolong untuk dapat mencukupi apa yang menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan. Ketika di satu kota sudah ada banyak rumah makan, pasti masyarakat dari anggota atau anggota dari masyarakat di perkotaan itu tidak akan buka rumah makan lagi. Dia cari peluang apa yang belum dibuka oleh masyarakat tersebut. Oh, ternyata tempat menjahit bajunya masih kurang, bukalah tempat menjahit baju. Ternyata setelah tempat menjahit bajunya sudah banyak, maka masyarakat tidak akan lagi buat rumah makan atau tempat menjahit baju. Dia cari lagi peluang apa yang belum tersentuh, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oh, ternyata masyarakat butuh jasa keamanan swasta untuk menjaga usaha mereka. Mereka kemudian buat satu biro penyedia layanan jasa pengamanan swasta. Sehingga Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan tangan yang tidak nampak, yang mengatur pasar sehingga terjadi keteraturan dalam mencukupi semua yang menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan masyarakat di pedalaman. Wa huwa daruriyun minhu wa basitun qabla al-haji wal kamali. Dan manusia dalam memenuhi semua yang menjadi kebutuhannya pasti dimulai dengan primer, daruri. Ya, baru kemudian al-haji, dia berusaha memenuhi kebutuhan sekunder. Jadi jangan pernah ngajak orang untuk jalan-jalan, melancong atau beribadah umroh, pergi liburan ke luar negeri kalau orang itu kebutuhan primernya belum tercukupi. Ya, maka kata Imam Ibnu Khaldun, baik dalam masyarakat perkotaan maupun dalam masyarakat pedalaman, al-ibtida'u bima huwa daruri. Kebutuhan itu selalu dimulai dari yang pokok, yang primer. Minhu wa basitun, dan ini bentuk yang paling sederhana. Ya, kalau makannya belum jelas di mana, manusia tidak akan berpikir bagaimana caranya bersekolah. Kalau dia belum punya tempat tinggal, manusia tidak berani bercita-cita hidupnya makmur sejahtera. Baru setelah semua kebutuhan primernya terpenuhi, manusia kemudian berpikir bagaimana cara juga bisa punya kecukupan dalam memenuhi kebutuhan sekunder. Kalau sudah bisa beli baju, manusia pada tahap berikutnya sudah mulai mikir bagaimana beli baju yang bagusan dikit, jangan terlalu murah, cepat rusak. Kalau kebutuhan makannya sehari-hari sudah terpenuhi, baru manusia berpikir kalau bisa berasnya jangan beras murahan, banyak butuhnya.
ya, minimal standar makanan yang suka dimakan oleh banyak orang. Baru Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kebutuhan sekundernya terpenuhi, manusia akan masuk ke dalam tahap berikutnya, al-kamali, kebutuhan tersir, kebutuhan mewahnya. Ya, baru manusia kemudian bukan lagi mikir pakaian, tapi brand pakaian. Udah gak lagi mikir pakaian ini, pakaian itu, tapi yang paling menjadi pertimbangan dia pada saat memilih pakaian, brandnya, mereknya. Kalau mereknya bagus, dia ambil. Kalau murahan, dia tinggalkan. Begitu juga makanan, tidak lagi sekedar makan, tapi yang dipertimbangkan enaknya dari makanan. Ya. Begitu juga saat dia cari rumah, tidak mau sembarang rumah. Pokoknya rumahnya harus di sini, di komplek elit. Nah, satu tempat tinggal dengan para menteri, dengan pejabat, dengan pengusaha, itu sudah tersir. Dan dengan kebutuhan manusia tadi, Bapak Ibu, itulah yang nanti akan menciptakan siklus peradaban. Manusia yang hidupnya sederhana, yang hanya memikirkan bagaimana mencukupi kebutuhan primer, pasti dia akan terus berjuang untuk naik tingkat sehingga tercukupi juga semua kebutuhan sekunder. Orang yang hidupnya hanya untuk memenuhi kebutuhan primer disebut sama Imam Ibnu Khaldun dengan kehidupan sederhana. Coba lihat, fakir miskin Bapak Ibu, hidupnya itu sangat sederhana. Sekedar punya baju, sekedar punya tempat tinggal, sudah syukur mereka, sederhana sekali. Ya, tapi kalau orang sudah naik level, ya, sehingga dia sanggup memenuhi kebutuhan sekunder, rumah sederhana yang dikasih oleh bantuan pemerintah, itu pasti dia mikir bagaimana caranya memperluas. Tanah paling letupan 36 meter persegi, anak 3. Ya, bagaimana caranya nambah? Itu dia Pak, orang yang hidupnya sudah dalam level sekunder. Maka Imam Ibnu Khaldun mengatakan kalau orang yang hidupnya sekedar untuk memenuhi kebutuhan primer, kehidupan sederhana. Orang yang hidupnya sudah sanggup memenuhi kebutuhan sekunder, inilah yang disebut dengan masyarakat makmur. Al-mujtama al-makmurah, dia sudah makmur karena sudah sanggup mencukupi kebutuhan sekunder. Punya rumah besaran sedikit lah, jangan terlalu kecil, ya sudah makmur itu. Punya kendaraan yang benar-benar bisa jalan lah, jangan baru di bawah 10 km mogok, dorong lagi. Jadi dia sudah benar-benar makmur. Baru Bapak Ibu, yang agak mengkhawatirkan itu, kata Imam Ibnu Khaldun, orang yang sudah hidupnya pada level tersir. Ini bukan lagi makmur dan juga bukan juga sederhana. Orang yang sudah sanggup memenuhi kebutuhan tersirnya, dia tidak lagi dikategorikan ke dalam kehidupan sederhana atau kehidupan makmur, tapi sudah disebut dengan kehidupan mewah. Biasanya orang yang sudah hidupnya mewah atau disebut dengan hedonisme, pasti nanti dia akan jatuh kembali menjadi hidup sederhana. Ini yang disebut dengan siklus peradaban. Jadi dimanapun, negara manapun Bapak Ibu, siklusnya seperti itu terus. Orang Aceh dulu kaya berlimpah ruah, banyak sekali pedagang dari Tiongkok, dari India, dari Arab datang ke Aceh, yang bawa uang banyak, berinvestasi di Aceh. Maka pasar-pasar di Aceh ini hidup. Beli gajah seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Cari gajah kemana? Ke Aceh. Di Kutaraja, ya di zaman itu Bapak Ibu nggak kurang dari seekor gajah ada, ya, 1000 ekor gajah.
gajah itu barang mewah, kira-kira mobil Alphard lah di zaman itu. Ya, ekspornya ke luar negeri, ke Cina, ke Arab, ya, ke India, ke Eropa. Beli gajahnya gajah Sumatera, gajah Aceh, banyak duit. Ya, dari kehidupan sederhana jadi makmur, dari makmur kemudian mewah. Ya, kita baca di dalam buku sejarah bagaimana ule-ule balang di zaman itu bisa beli baju berkodi-kodi, ya, buatan Eropa, buatan Cina, ya, hidupnya mewah. Nah, kemudian jatuh lagi dari mewah, sudah nyaman hidupnya, jatuh lagi menjadi miskin, ulang lagi hidupnya. Negara itu menjadi kehidupan sederhana. Ya, kayak Amerika, Bapak Ibu, setelah Perang Dunia Kedua maju betul Amerika itu, pusat peradaban dan ekonominya manusia. Ya, tapi setelah hidupnya mewah, ya generasi mudanya itu sudah nyaman betul hidupnya. Nah, jatuh lagi sekarang banyak homeless, gelandangan, orang miskin di Amerika, sehingga Presiden Amerika sekarang Donald Trump mengambil kebijakan American First. Pokoknya yang diutamakan warga negara Amerika dulu, pendatang nanti. Kalau dulu nggak ada siapapun yang datang ke Amerika, pasti hidupnya akan makmur dan sejahtera meskipun tidak punya keluarga negaraan Amerika. Sebaliknya Cina tahun 90-an hidupnya sangat sederhana. Ya, karena keseriusan mereka, pemerintahnya juga benar, tidak korup, anggaran negara tidak pernah bocor, membangun infrastrukturnya tidak dikorupsi, ya. Sehingga sedikit demi sedikit dari kehidupan sederhana itu masuk ke dalam level makmur. Setelah makmur sekarang Cina, ya, ekonominya itu 12% tumbuh setiap tahunnya. Dalam teori ekonomi, 1% tumbuh ekonomi harus ada dana 1.000 triliun rupiah yang beredar di tempat itu. Ya. APBN Indonesia aja 3.800 triliun Bapak Ibu. Maka wajar ekonomi Indonesia cuma tumbuh 4-5% saja. APBN-nya 3.800 triliun tambah FDI, foreign direct investment, investasi asing dari luar negeri masuk. Ini hari ini ganti Menteri Keuangan, sudah hampir 3% dana asing itu tertarik keluar. Nah, kalau sekarang saja orang susah jualan, susah cari uang, kalau dana asing itu 3% sudah tertarik, ya bisa bayangkan lebih susah lagi hidup kita nanti di masa-masa atau di hari-hari yang akan datang. Nah, ini Bapak Ibu, bacaan seperti ini dimiliki. Jadi bedakan cara mengkaji agama Imam Ibnu Khaldun dengan ulama pada umumnya. Bapak Ibu kalau baca kitab-kitab biasa nggak punya analisis seperti ini, maka jangan heran di antara ulama Islam yang karyanya itu dibaca dan digemari oleh sarjana-sarjana barat, di antaranya Imam Ibnu Khaldun. Kalau di pesantren nggak laku kayaknya kitab seperti ini. Yang laku at-taharatu, salah satu arkanin. Taharah itu rukunnya 3. Nah, jadi beda, memang Imam Ibnu Khaldun punya analisis yang cukup tajam. Saya kira kitab Al-Muqaddimah ini penting, pengajian di pemerintahan. Ini pengajian di pemerintahan masih ngomong taharah. Padahal kepala dinasnya pun nggak ngerti masalah ekonomi. Kenapa naik jabatannya? Karena orang dalam. Coba lihat pejabat kita di DPR juga seperti itu. Lebih kurang sama. Faminhum man yasta'milu al-falha minal farasati wa zira'ah. Ya, setelah beliau menjelaskan tadi bedanya kehidupan masyarakat kota dengan masyarakat desa, maka DPR kota
karakter mikirnya juga harus beda dengan DPR kabupaten. Kebijakan di kota itu beda dengan kabupaten. Kenapa pertanian, peternakan itu nggak bisa berkembang di kota? Nggak akan pernah bisa berkembang. Dari dulu Imam Ibn Khaldun sudah ngomong seperti itu, dan itu diamini ya oleh ilmu pengetahuan modern. Jadi masyarakat agraris itu tidak ada di kota, Bapak. Ya, agriculture ya, itu adanya di pedesaan, di pedalaman. Kenapa? Yang punya lahan luas itu di mana? Banda Aceh atau Aceh Besar? Aceh Besar, bukan Banda Aceh. Maka Aceh Besar itu nggak boleh jadi kota. Kota Aceh Besar nggak boleh, harus tetap kabupaten. Ya, Banda Aceh itu ya kota. Kota karakternya nggak punya lahan, maka andalannya harus jasa, Bapak. Nggak punya lahan, nggak bisa punya pertanian. Ya, maka keliru betul ya kalau misalnya ada wali kota tapi anggaran dinas peternakannya lebih besar daripada dinas-dinas yang melayani sektor jasa. Itu kebangetan wali kotanya itu ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sehingga Imam Ibn Khaldun menjelaskan kepada kita, faminhum man yasta'nilul falha minal gharasati wazira'ah. Nah, dalam bentuk kehidupan sederhana, manusia ada yang memanfaatkan keahlian dia dalam bertani ya, atau dalam agriculture minal gharasati wazira'ah, baik dengan cara berkebun ataupun bertani, bercocok tanam lah. Jadi profesinya petani tentu cara hidupnya nanti beda betul dengan mereka yang bekerja sebagai birokrat, administrator di perkantoran ya, orang kantoran Bapak Ibu jam 7 harus sudah masuk kantor, jam 8 harus sudah masuk absen, kecuali kantor di Banda Aceh bolehlah jam 9 ya kan. Kalau orang ke sawah itu Bapak Ibu kan bisa nyantai dikit sebentar lagi lah. Atau bisa ngatur waktu kalau dia nggak terlalu suka bekerja di bawah terik matahari, pada sholat subuh dia ke sawah, dia baca, dia bersihkan sawahnya ya. Setelah itu dia bisa pulang cepat, nah, bisa ngatur waktu sendiri. Orang kantoran nggak bisa ngatur waktunya sendiri karena kehidupan dia, bekerjanya dia sangat tergantung dengan kebutuhan publik. Itu berbeda. Wa minhum man yatanahhalu al-qiyamu 'ala al-hayawani min al-ghanami wal baqari wal ma'izi wan nahli wad dudi linatajiha wa istikhraji fadalatiha. Ada juga di antara masyarakat pedalaman yang berprofesi sebagai pengurus hewan, ya, peternak. Al-qiyamu 'ala al-hayawan, dia yang berternak atau menjaga hewan, baik hewannya al-ghanam kambing, wal baqar sapi, wal ma'is domba, wal nahli bahkan budidaya anahlu lebah, budidaya lebah, wadudi atau ulat, linatajiha untuk diambil sutranya, wa istikhraji fadalatiha atau lebah untuk diserap madunya. Ada juga masyarakatnya kan, kalau ternak lebah, ternak kambing mungkin nggak Bapak Ibu itu dilakukan di kota? Nah, mungkin. Kalau skalanya besar, kalau 1-2 ekor bisa. Kalau sudah ratusan ekor nggak mungkin, ya kan? Wa haula ilqaimuna 'alal falhi wal hayawan. Mereka yang profesinya sebagai peternak ataupun petani ataupun pekebun, tad'uhum ad-daruratu wa la budda ila badwi. Tad'uhum ad-daruratu, keadaan yang memaksa mereka, yang membuat mereka dalam keadaan darurat, wa la budda ila badwi, wajib harus tinggalnya di pedalaman, tidak lagi di perkotaan. Ya.
Li'annahu, kenapa demikian? Li'annahu muttasi'un bima la yattasi'u lahu minal hawadir. Karena lahan di pedesaan, di pedalaman lebih banyak, lebih luas. Dimana yattasi'u lahu minal hawadir, di mana lahan itu pasti tidak akan lagi tersedia kalau hidupnya masih di kota. Maka kalau cara pandang seperti ini kita pahami, saya sangat aneh Bapak Ibu. Kalau ada orang yang hidupnya berpuluh-puluh tahun di kota, dia membangun karir di kota, apakah sebagai ASN ataupun sebagai wira swasta, bangun bisnis, bangun karir di pemerintahan, tiba-tiba pensiun usia 60, sudah sakit pinggang, syarat kejepit, sudah diabetes, tiba-tiba beli kebun jaraknya 200 km dari kota Banda Aceh. Itu paling bertahan 1 tahun 2 tahun dia sanggup, Bapak. Ya kan? Karena hidupannya udah nyaman, sudah tua, tenaganya bukan lagi seperti saat dia usia 30 tahun. Ya, sudah ada sakit saraf terjepit, ya, diabetesnya tinggi, stroke-nya juga sudah ada dikit-dikit, belum lagi kolesterolnya. Tiba-tiba milih tinggal sendiri di hutan, itu kan aneh. Jadi saya beberapa kali itu waktu pergi ke barat selatan, kan, saya bilang, Pak, saya ini dalam perjalanan ke Melabu atau ke mana ke Abdiya, ya, nah, singgah Badun Pak Ustaz. Nah, saya singgah kadang-kadang itu di daerah Cawang, itu banyak itu jamaah kita itu. Udah tua sendiri di situ, Pak. Bapak nggak takut tinggal sini nanti ada harimau? Dia bilang harimau nggak suka sama daging yang sudah tua. Aneh itu, Pak. Coba Bapak Ibu pikirkan, dia sudah selesai semuanya, rumahnya udah besar, udah bagus, sudah makmur, nggak seharusnya dia cari yang lain. Ya, tapi itulah manusia, ya. Manusia itu pikirannya selalu mendahului kehidupannya. Hidupnya sekarang, tapi pikirannya itu nanti kalau saya seperti ini bagaimana? Mendahului. Selalu pikiran manusia mendahului. Kalau mau memang bercocok tanam, berkebun, mau punya kebun sawit berpuluh-puluh hektar, bukan saat tua Bapak Ibu, ya, saat umur 30 tahun. Nah, di situ dia main. Ya, saat umur 40 tahun. Kalau sudah tua itu, ya baiknya nggak lagi di situ permainannya, ya, baiknya ibadah. Nah, bapak-bapak yang nggak main di situ, jangan tergoda untuk main. Jangan tergoda, kenedungnya. Saya sudah perhatikan itu, bukan semua Bapak Ibu. Yang paling sanggup pulang pergi itu 2-3 tahun. Setelah itu kebunnya jadi hutan kali itu. Udah kita bersihkan semua, balik kembali jadi hutan, ya. Nah Bapak Ibu, disinilah kita akhirnya paham nanti, ya, ada sahabat Nabi kan ada itu namanya Sa'labah bin Habib, ya. Dulu orang paling miskin di kota Madinah. Madinah itu kota, ya, kota Madinah. Tapi dia minta doa sama Nabi supaya bisa hidupnya makmur, kalau perlu mewah. Awalnya Nabi nolak, tapi karena terus dipaksa, akhirnya, ya, di dalam hadis itu Bapak Ibu, kita nggak bisa bayangkan semiskin apa Sa'labah itu. Karena disebut kalau dia sholat, dia itu tidak pernah bisa ikut zikir bersama dengan Nabi, harus segera pulang ke rumah. Karena istrinya nggak bisa sholat, nggak punya kain sarung yang lain kecuali sarung yang dia pakai. Semiskin itu, di zaman kita kan nggak ada lagi orang semiskin itu, sefakir itu. Tapi dulu di zaman Nabi ada, namanya Sa'labah bin Habib. Sampai suatu hari Nabi doakan agar hidupnya berkah, makmur. Setelah didoakan, dimodali sama Nabi 2 ekor kambing, ditepuk-tepuk perut kambing betina itu sama Nabi. Ternyata berkah betul. Kambing betina itu sekali punya anak 3 ekor, 4 ekor. Dalam 1 tahun Bapak Ibu, Sa'labah sudah wajib bayar zakat. Kambing itu kan minimal 40 ekor, sudah wajib seekor zakat. Ya, seekor kambing wajib dizakati kalau kita punya 40 ekor.
tahun kedua sudah 2 ekor zakatnya, berarti sudah lebih dari 120 sampai 200, itu zakatnya 2 ekor kambing. Tahun ketiga sudah 3 ekor, cepat sekali, berarti kambingnya sudah lebih 200 sampai 300, zakatnya 3 ekor kambing. Nah, sehingga sahabat Bapak Ibu berpikir, ini tidak mungkin kambing dikembangbiakan di kota, mahal orang kan. Bapak Ibu coba punya 300 ekor kambing di kampung masih ada, bermasalah nggak sama tetangganya? Bermasalah. Tiap hari dapat laporan Pak Deci, ini tolong ini dibongkar, bau semua. Akhirnya sahabat pindah dari kota, pindah ke pedalaman, ke gurun. Itu nanti kita dengar dalam kitab hadis, semenjak itu sahabat tidak pernah lagi nampak batang hidungnya di masjid, ya kan? Di luar jangkauan, Pak, hilang dari peredaran. Nabi tanya, mana sahabat kok nggak nampak lagi? Ya, itu juga jamaah kita dulu ahli masjid, nampak batang hidungnya di masjid, sholat berjamaah 5 waktu, pensiun, hilang dari peredaran. Nggak nampak lagi, jadi sahabat. Kalau udah tinggal di kebun sawit, Pak, mana ada masjid di kebun sawit itu? Yang masuk dari Jalan Banda Aceh Medan itu masuk lagi ke dalam 15 kilo. Kalau mobilnya kayak mobil saya itu nggak bisa masuk, Pak. Nah, kalau ke kebun sawit itu apalagi hujan, kayak mobil saya itu nggak bisa masuk. Mobil Pak Hussein pun nggak bisa masuk itu. Harus mobil besar, mobil double cabin yang besar itu baru bisa masuk. Tinggal di situ sebatang kara. Mana lagi nampak batang hidungnya di masjid? Padahal 60 tahun itu kan sudah dekat dengan malaikat Israel kan. Udah nggak lagi di situ mainnya, bukan lagi di hutan, udah harus sering di masjid. Nah, ini kan aneh Bapak Ibu ya. Akhirnya terjadilah kan apa yang terjadi ya. Sampai suatu hari datang Mu'adz bin Jabal, diutus sama Nabi, mutik zakatnya Sa'labah. Kalau dalam hadis disebut ma bainal jabalain, kalau ada kambing di antara 2 gunung, itu miliknya Sa'labah semua. Coba Bapak Ibu bayangkan, Gunung Paro, Gunung Brute, di tengah-tengah itu ada kambing punya Sa'labah semua. Zakatnya berapa itu? Ya, kalau 2-3 ekor paling zakat masih gampang kan. Kalau Bapak Ibu punya duit 100 juta, 2,5% keluarkan zakat cuma 2,5 juta. Kalau Bapak Ibu punya duit 100 miliar, 2,5%-nya 2,5 miliar. Ya dulu satu mobil dinas ibu wali kota kita itu kan mikir juga gitu makan zakatnya. Nah, maka nanti Imam Al-Ghazali bagus sekali bilang, kalau mau zakat, mau infak, mau sedekah jangan tunggu kaya. Karena pada saat Bapak Ibu punya duit 100.000, sedekah 20.000, itu sudah berapa persen? 20% lah, gede itu. 20.000 bagi orang yang cuma punya duit di kantong 100.000 itu 20%. Iya kan? Iya. Tapi kalau Bapak Ibu punya duit 1 miliar, 20%-nya berapa? Nah, 200 juta. Mau lagi nggak sedekah 200 juta? Mikir lah, mikir dulu, zakat nggak, sedekah nggak, infak nggak, infak nggak. 200 juta Pak kalau punya duit 1 miliar, maka bohong betul kata Imam Al-Ghazali. Nanti insya Allah kalau kita ngaji iya sampai di situ. Bohong kalau ada orang bilang nanti kalau saya kaya, saya akan bantu orang. Anda 20%-nya orang kaya itu kan sudah mikir-mikir. Contohnya banyak Pak dalam peradaban kehidupan manusia. Dulu sahabat Nabi Pak, Sa'labah bin Hatib, datang Mu'adz bin Jabal minta zakat. Ngomong Sa'labah ini Nabi bukan mutik zakat dari saya, Nabi merampas saya. Nah, baru kan turun ayat itu, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin.
banyak di antara manusia janji ini janji itu sama Allah. La in atana min fadli, kalau kami diberikan karunia dari Allah, lana saddaqanna, kami akan rajin bersedekah, walanakunanna minas sholihin, dan bahkan kami berjanji akan menjadi orang soleh. Falamma atahum, saat diberi, bakhilu bihi wa tawallaw wa hum muridun, mereka menjadi orang paling bakhil. Kenapa? 20% 100.000 berbeda dengan 20% 1 miliar. Itu Pak, cerita di laut beda dengan cerita di darat. Cerita belum jadi DPRK beda setelah jadi anggota dewan. Sebelum jadi anggota dewan coba lihat, nggak ada harga itu kan, caleg itu nggak ada harga. Tetapi ketika naik, dia yang paling hebat. Ya, dia merasa diri paling hebat. Itu manusia, karakter manusia dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Karakter manusia itu nggak akan pernah berubah. Nah, kita Bapak Ibu mengubahnya bagaimana? Dengan ilmu. Ya, dengan ilmu kita bisa paham. Oh, ini dia sedang mainkan peran Sa'labah. Cerita miskin dengan cerita kaya beda. Itu Sa'labah namanya, karakter Sa'labah. Ya, ya, ada juga orang punya karakter angkuh. Oh, dia sedang main karakternya Fir'aun. Ya, kita bisa memahami semuanya itu. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh kali ini bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali apa yang telah kita sampaikan ini pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun min al-tawfiqil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.